guys, semoga hari kalian menyenangkan. Oke, kali ini saya akan membagikan tips bersama narasumber yang bukan kaleng-kaleng guys mengenai bisnis. Karena ya kita hidup kan diantaranya salah satunya mencari cuan. Gimana bisa mencari cuan dengan baik atau berbisnis dengan baik. Nah sekarang kita bersama narasumber yang wow banget nih guys. Nih, ini dilihat dulu ya fotonya nih. Nih guys. Ya, Direktur Utama PT Krida Utama Sejahtera. Ganteng sekali. Dan kita lihat lah. Nah guys, langsung aja kita tanyain ke beliau nih sambil nyetirin. Saya merasa jadi orang yang istimewa nih guys, disetirin langsung sama Pak Direktur PT Krida Utama Sejahtera. Langsung aja kita tanyain, minta tips dari beliau gimana caranya bangun bisnis yang menghasilkan cuan yang lumayan, bisa buat beli rumah, buat beli mobil, beli tanah gitu kan. Ya, bisa membahagiakan keluarga lah intinya. Ya, kita tanyain aja langsung guys ke beliau. Dadah. Halo, assalamualaikum. Bapak Andi sehat, Bapak Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Nah Pak, ini bagi tips dong, biarin kita nih bisa punya bisnis yang sehat, terus bisa ya pundi-pundi cuannya lumayan, terus bisnis kita terarah, itu gimana sih Pak? Intinya kita tuh harus modal yang pertama ya jujur, dan kita ikhtiarnya doa dan kerja keras. Nanti ya. Terus satu lagi harus dengan passion kita gitu. Saya di bisnis olahraga ini awalnya saya mantan atlet gitu, jadi aktivitas saya olahraga, terus saya juga berkuliah, basic background saya itu mahasiswa olahraga gitu. Jadi di situ selain kita mencari ilmu, kita harus bersosialisasi dengan dosen, senior, relasi lah ya. Bangun relasi, hubungan. Jadi pada saat kita selesai di pendidikan kuliah, kita bisa mengembangkan diri gitu, bukan tidak hanya di pendidikan. Jadi mengembangkan diri itu bisa kita ke jalur berbisnis atau apa yang kita pilih nanti gitu. Jadi dengan membangun relasi ya kedepannya gampang gitu untuk aduh gimana deh. Ya mungkin gampang untuk menata lah ya, memulai startupnya ya kan. Iya, jadi lebih bisa ke susun rencana-rencana atau planning yang nanti kita bakal. Ini ngomong-ngomong kita di tol mana nih Pak? Kayaknya kelewat deh. Kayaknya bisa jadi Pak. Iya. Soalnya gak ada belokan biasanya ya. Iya bener kan? Kelewat kayaknya. Lewat ya? Aduh. Oke, jadi fokus nih. Jadi kelewat guys. Kita belok kiri nanti. Gimana? Oh iya lewat nih harusnya. Simpang Semplak kita belok kiri ya. Oke, nanti kita lanjut sisi. Oke guys, jadi kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya manggilnya Kak aja lah biar lebih kelihatan muda nih kayak di fotonya. Nah Kak Andi, gimana Kak sejarahnya, awal mulanya Kak Andi tuh bisa bikin bisnis ini nih, bisnis apa namanya, sport ya, di dunia sport gitu. Gimana Kak awalnya? Awalnya ya yang tadi saya bilang, pas di perkuliahan saya membuka relasi kan ke teman-teman. Nah di situ terbentuklah ada beberapa orang, kurang lebih 6 orang ya. Jadi awalnya kita membentuk sebuah yayasan, namanya itu Intract Foundation. Nah yayasan itu kita khusus mengerjakan Intract Foundation itu khusus menjalankan event-event sosial ataupun event komersil gitu. Nah event sosial kita ke daerah-daerah, terus ke pelosok-pelosok
buat apa namanya ngasih ilmu atau ilmu-ilmu olahragaan ya ke penduduk sekitar atau ke anak-anak sekitar wilayah tersebut. Terus kalau yang kita mulai event besar itu, event komersilnya kita melaksanakan event taekwondo tuh pada saat itu. Nah dari situlah terbuka dari 6 orang ini mulai terbuka pikiran kenapa kita enggak meluaskan jaringan gitu, maksudnya mengembangkan gitu. Nah akhirnya berpikirlah selain jasa di olahraga kita buat produk-produk alat olahraga. Oh gitu. Nah di situ waktu itu tahun 2012 terbentuk yang namanya berolahraga.com. Di 2012 itu berjalannya waktu dari 6 orang berkuranglah karena hukum alam kan, ada yang Ya betul. karena kan kita usaha merintis, terus Betul. juga penghasilan ya masih inilah, masih pahit lah gitu. Jadi ada beberapa kawan dari 6 orang itu berkurang 1, 2, 3 gitu kan. Akhirnya sisalah 2 orang di 2016an atau 2015. Sisa 2 orang. Nah, di situ kita sudah mulai agak berkembang, udah mulai agak merasakan hasilnya. Tapi kita berdua ini ada beda visi misi. Akhirnya kita pecah deh di situ. Pecah di 2018 bola olahraga saya pegang sendiri sampai sekarang. Gitu, akhirnya apa namanya mulai sejarahnya seperti itu dan kesini ya akhirnya kita apa namanya mengembangkan lagi gitu. Jadi kita kalau jual produk-produk alat olahraga selama ini kita kan ngambil ke distributor, ke supplier, atau kita impor barang gitu. Nah kita mengembangkan lagi, kita harus punya produk sendiri gitu, dan kita harus nge-brand, harus punya branding gitu, harus punya branding merek kita sendiri. Akhirnya berjalan ya. Berjalan sesuai dengan target. Sesuai dengan apa namanya plan, sesuai dengan Visi misi. kita gitu kan. Terus masih lurus. Nggak apa-apa. Jadi guys, sekedar info, pada saat di 2016 itu saya menjadi karyawan pertama di berolahraga.com. Kayak sekarang beliau nih jadi dulunya bos saya gitu, dan sebenarnya sih masih bos saya, cuma jadi sebagai partner bisnis gitu di alat olahraga ini. Gitu, sekedar info aja guys. Dan saya banyak belajar juga nih dari beliau, masya Allah, orang baik hati dan tidak sombong. Waktu pertama kerja pun, waktu itu saya juga nolongin, ini intermezzo aja ya, nolongin ibu-ibu sampai tangan saya ketanjep pisau terus dibawa ke rumah sakit sama beliau gitu. Kesan pertamanya nih. Oke kak, lanjut kak. Itu tadi sekedar intermezzo aja gitu. Nih ada bekasnya juga tuh di tangan. Dan sekarang saya jadi partnernya beliau. Nah kalau suka dukanya nih kak, pasti ada dong. Setiap kita ngebangun usaha, ngebangun bisnis, pasti ada kan ada. Suka dukanya. Nah kalau boleh tahu suka dukanya apa sih kak? Spill dong dikit gitu. Sebenarnya apa, kita kalau ngebahas flashback dukanya itu sebenarnya kalau orang sekarang bilang nggak move on ya, cuma ini bukan masalah move on atau nggak move on, tapi ya untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran kedepannya lah. Kita diambil hikmahnya, yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diikuti. Dijual dah yang buruknya. Kalau dukanya ya gitu, dulu berolahraga itu masih banyak hutang sana sini gitu, terus penjualan juga masih minim, itu dukanya gitu. Jadi apa namanya, intinya dari cobaan-cobaan itu kita dalam berbisnis yaitu harus tetap sabar,
kalau istilah itu istiqomah ya, jangan konsisten lah konsisten gitu, jangan menyerah, jatuh bangun lagi terus gitu aja sampai kita bisa bangun, berdiri tegak gitu. Apa yang berdiri tegak ya? Waduh, Ini maksudnya badannya gitu. Waduh. berdiri tegak. karena ya sama-sama fighter sih ya kayak. Iya. Pada saat jadi- itu memang ngebangun bisnisnya, jadi semangatnya ada, motivasinya juga ada guys. Iya, Dan saya juga fighter dan, guys. Iya, dan harus meyakinkan dalam hati bahwa kedepannya nih bisnis kita bakalan meledak gitu, bakalan bagus. Bener. Harus yakin berarti ya kayak. Ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2019 ke atas baru kita udah mulai merasakan manisnya gitu. Disitulah kita Hasil. iya, buah dari hasil kesabaran. Terus kita juga dari hasil yang kita dapat bisa mengembangkan perusahaan atau mengembangkan bisnis kita, Diolah lagi lah ya, lebih berkembang lagi gitu. Mantap. Jadi harus ada perencanaan yang matang, begitu sih. Iya. Dan saya jadi saksi juga guys ketika perusahaannya beliau tuh berkembang gitu, dan wah, suka dukanya tuh dapat banget Ya, pokoknya mantap lah. Itu pelajaran yang ya, intinya gini sih. mahal kayak sih, apa, paling mahal. Kita berbuat baik, insya Allah tuh kita bakal ketemu orang-orang di sekitar kita tuh baik. Contoh Dari yang intinya gitu. intinya gini, kita tuh berbisnis harus menjaga hubungan, maksudnya harus berbuat baik dengan orang, dan akhirnya kita bakal dipertemukan orang-orang baik juga gitu. Termasuk saya ketemu sama Gotri nih gitu. Jadi dengan beliau pun secara tidak langsung membantu bisnis saya juga gitu, dengan membuatkan lebih ke digitalnya ya. Iya, betul. Karena zaman sekarang kan bisnis harus udah era digital Iya, gitu. betul. Kebetulan nih Gotri ini emang bagus lah di Amin ya Allah. planning untuk bisnis digital gitu sih. Jadi intinya kita harus menjaga hubungan dengan baik lah sama sesama gitu. Jangan mencari musuh. Betul. Itu aja. Tuh guys, jangan cari musuh guys. Jadi kalau kita ngebangun sebuah hubungan dengan orang lain ya, biasanya sih yang udah jadi saudara guys gitu. Ya. Ya, jadi saudara itu yang paling penting dalam relationship. Ini masih lurus apa Masih gimana? lurus dong. Masih lurus Pak. Jadi saya ngawal beliau sini guys. Ya, ini mau ngeliat ini nih tanahnya Pak Gotri ini. Iya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, emang Pak Andi ini Masya Allah. Oke, pertanyaan terakhir guys, kita minta saran aja dari Kak Andi nih guys. Nah Kak, menurut Kak Andi pesan-pesannya apa nih untuk Gen Z sekarang nih dalam memulai bisnis? Jujur aja, saya membangun bisnis itu modalnya itu nol, nggak pakai dana sepeser pun. Oh gitu. Iya. Tapi pasti pakai tenaga, pikiran ya. Betul. Pasti ya. Kita yang saya bilang dari awal, kita itu ngebangun relasi, ngebangun kepercayaan, cari lihat kesempatan, itu yang penting ya untuk merintis usaha awal startupnya ya, yang harus diperhatikan. Relasi dijaga, terus buka jaringan lagi lebih luas gitu, terus Skill perlu. skill perlu, yang saya bilang di awal itu passion ya. Karena saya bilang passion saya itu di dunia olahraga gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bisnis di dunia olahraga. Dunia olahraga. Iya, jadi itu termasuk skill ya. Jadi harus totalitas guys gitu. Jadi apapun bisnisnya, apapun itu kita harus totalitas dalam satu bidang. Gak bisa kita semua bidang nih kita kuasai gitu, yang ada nanti malah nggak dapat. Betul.
Kita Jadi fokus lah iya, ya. fokus dulu satu bidang totalitas. Kalau sudah berkembang, kalau sudah settle, udah autopilot berjalan lah ya, lah. udah autopilot. Kalian boleh berkembang ke dunia bisnis yang lain, itu nggak masalah gitu. Terus yang tadi saya bilang, saya itu bisnis tanpa modal. Intinya Apa tadi potong harus ya? ini sih harus komit, konsisten, terus jangan patah semangat juga, terus optimis lah, optimis, yakin, betul nggak? Yakin, terus jaga kepercayaan dari orang lain. Insya Allah tuh bisnis kita bakalan Ya, berkembang dan berjalan, kurang lebih menghasilkan seperti itu. pundi-pundi cuan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya sih banyak gitu yang mau saya iniin, cuma sayang nih memori ininya, kameranya terbatas, dan saya soalnya sedang perjalanan nih bisnis sepertinya nih sama Pak Andi ini nih. Kak Andi deng, nggak mau dipanggil bapak gitu Iya, penting. karena masih masih muda nih beliau. Oke. Jadi itu aja guys, sharing kita pada konten kali ini. Semoga kalian suka. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan untuk like, komen, kalau bisa share, dan jangan lupa subscribe di Gotri channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu, bersama saya Muhammad Gotri dan Saya Andi Ahmad Sugandi. Mantap. Oke guys, terima kasih. Semoga nanti akan ada konten tips-tips lainnya, terutama di dunia olahraga, supaya kalian selalu menjaga kesehatan dan rajin berolahraga. Berolahraga motonya apa nih? Tagline-nya apa? Lead by Spirit. Lead by Spirit. Itu bukan go up. Iya. Jadi Semua produk ini, go up iya. itu ada sejarahnya, dan kapan waktu akan kita sambung lagi guys. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walk wow. Gimana? Walk wow gitu. Wow, wow. Iya. Jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe Channelnya Om Kibo gitu. channelnya Om Kibo. Ya. Ya. Ya, sekarang. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.